Konseling behavioristik adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang berfokus pada perubahan perilaku individu melalui pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia dipelajari dari lingkungan dan oleh karena itu dapat diubah melalui proses pembelajaran yang terkontrol. Konselor membantu klien mengidentifikasi, memahami, dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan dengan menggunakan berbagai teknik berbasis teori perilaku. Pendekatan ini berakar pada teori behaviorisme yang dikembangkan oleh beberapa tokoh psikologi. Antara lain, yang pertama ada John B. Watson pada 1913. Pendiri behaviorisme yang menekankan bahwa perilaku dapat diamati dan dipelajari melalui pengalaman. Kemudian ada B.F. Skinner pada tahun 1930-an sampai 1950-an. Beliau mengembangkan teori operant conditioning, yaitu penguatan positif dan negatif untuk membentuk perilaku. Kemudian yang ketiga ada Ivan Pavlov pada tahun 1900-an. Beliau mengemukakan classical conditioning, yaitu menunjukkan bagaimana asosiasi antara stimulus dan respon dapat membentuk perilaku. Kemudian yang terakhir ada Albert Bandura pada 1970-an. Beliau memperkenalkan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi dan model peran. Konseling behaviorisme mulai berkembang sebagai pendekatan yang terstruktur dalam bimbingan dan terapi sejak pertengahan abad ke-20. Konseling ini digunakan dalam berbagai situasi, seperti yang pertama mengatasi gangguan kecemasan dan fobia, kemudian mengubah kebiasaan buruk seperti merokok atau kecanduan, kemudian dapat membantu anak-anak dengan masalah perilaku yang tidak baik di sekolah, serta meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kemudian yang terakhir bisa mengelola stres dan meningkatkan efektivitas kerja. Beberapa manfaat utama dari konseling behavioristik antara lain, yang pertama terukur dan objektif, yaitu pendekatan ini berbasis pada data nyata tentang perubahan perilaku. Kemudian bersifat praktis, yaitu fokus pada solusi konkret dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Halo, selamat datang. Selamat datang Mbak Elvina, silakan duduk. Makasih Ibu. Halo Mbak Elvina, selamat datang. Ya, makasih Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ini saya kabarnya baik Bu. Gimana tadi ada kendala nggak ketika mau kesini? Kebetulan kesini perjalanannya lancar aja. Tadi kesininya sama siapa ya? Tadi saya naik ojek online Bu. Oh, ojek online. Iya. Kalau tidak salah Mbak Elvina ini yang sudah ngirim saya pesan lewat WA kemarin. Apakah benar Mbak? Iya betul Ibu. Saya sudah buat temu janji dengan Ibu pengen melakukan cerita lah gitu. Soalnya saya lagi kayak ada yang mengganggu saya dalam beraktivitas gitu. Oke Mbak Elvina, boleh dilepas tasnya biar lebih enjoy. Iya Ibu boleh. Ini sudah saya siapkan minum, boleh diminum juga jika haus. Nanti ya Bu. Oke Mbak Elvina, saya ingin bertanya apakah Mbak Elvina sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya saya belum pernah ngelakuin sesi konseling Bu. Oke, jadi ini baru pertama kali gitu. Iya betul. Oke, jadi sebelum kita mulai, di sini saya ingin menjelaskan nih Mbak Elvina beberapa hal tentang bimbingan dan konseling yang mungkin perlu Mbak Elvina ketahui. Jadi di dalam bimbingan konseling ini itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari saya selaku konselor kepada Mbak Elvina selaku klien.
Nah, tujuannya itu adalah untuk mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Alvina hadapi. Nah, tentunya Mbak Alvina kesini membawa suatu permasalahan yang mungkin sedang mengganggu kegiatan sehari-hari Mbak Alvina. Apakah benar, Mbak Alvina? Iya, betul sekali, Bu. Nah, di sini saya dan Mbak Elvina akan bersama-sama untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Elvina hadapi. Dapat dipahami, Mbak Elvina? Dapat dipahami, Ibu. Oke, Mbak Elvina, izin menjelaskan lagi. Jadi di dalam konseling itu ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Elvina sampaikan di sini, di tempat ini, itu akan terjamin kerahasiaannya. Jadi semua yang akan disampaikan Mbak Elvina nanti akan saya rahasiakan dan tidak akan bocor kepada orang lain. Iya, Ibu. Nah, Mbak Elvina datang kemari apakah dengan sukarela atau mungkin dari saran orang lain atau dari paksaan orang lain? Saya datang ke sini dengan sukarela atas niat diri saya sendiri, Bu, karena saya udah ngerasa capek banget sama apa yang saya rasain. Nah, itu tadi salah satu asas dalam konseling juga Mbak Elvina, yaitu klien harus datang secara sukarela tanpa paksaan orang lain. Ya, Ibu. Oke, Mbak Elvina, kita lanjut ke kontrak. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kontraknya yang akan Mbak Elvina tanda tangani. Jadi saya jelaskan sedikit, Mbak Elvina. Jadi di dalam pertemuan itu berdurasi kurang lebih sekitar 25 menit. Jadi apabila Mbak Elvina mungkin merasa permasalahan ini belum dapat diatasi, Mbak Elvina bisa menghubungi saya kembali dan kita bisa mengatur pertemuan di lain hari. Silakan dibaca, Mbak Elvina. Boleh saya langsung tanda tangan ini, Bu? Oke, tanda tangan di sini. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Elvina, terima kasih Mbak Elvina sudah menyempatkan untuk datang ke sini melakukan konseling pertama Mbak Elvina dengan saya. Kalau boleh tahu Mbak Elvina ini sekarang kesibukannya apa ya? Kalau saya masih sekolah, Bu. Saya kelas 12, kelas 3 SMA. Oke, masih SMA. Iya. Jadi kalau tidak salah Mbak Elvina ini kemarin yang sudah WA saya bercerita tentang permasalahan yang sedang Mbak Elvina hadapi. Saat ini Mbak Elvina sedang menghadapi masalah kecemasan. Apakah benar, Mbak Elvina? Iya, Ibu. Saya sedang mengalami kecemasan. Saya merasa panik, merasa takut kalau mau lagi menghadapi ulangan atau ujian di sekolah, Bu. Apa ya, saya tuh ngerasa kayak saya sulit untuk bisa fokus. Saya tuh kayak cemas gitu, Bu, kayak takut kalau saya mau ujian gitu. Jadi saya tuh kayak menghindar gitu, pengen belajar tapi kayak takut. Saya takut terus takut menghindar gitu-gitu terus, Bu. Sementara kan ujian sekolah udah sebentar lagi. Oke, jadi Mbak Elvina ini sedang mengalami masalah kecemasan atau gugup menjelang ujian. Kemudian Mbak Elvina, apakah dari Mbak Elvina sendiri tuh ada cara nggak sih buat ngatasin kecemasan atau gugup? Selama ini saya tuh udah coba ya, Bu, kalau misalkan gugup atau cemas saya lagi datang pas mau ujian gitu, saya coba untuk kayak belajar aja dulu deh sebentar gitu. Tapi apa yang saya pelajarin itu tetap nggak masuk, Bu. Jadi saya jatuhnya tuh tetap cemas gitu. Jadi saya berhenti belajar, saya melakukan aktivitas lain, tapi dalam diri saya tuh cemas karena saya tahu saya belum belajar dan saya harus belajar tapi saya nggak bisa. Kalau dari saya sendiri, saya belum nemu cara ataupun hal apa yang bisa ngalahin cemas saya, Bu. Jadi saya ngerasa nggak tahu, saya cemas, takut gitu. Apa sih yang Mbak Elvina rasakan ketika mungkin merasa cemas atau gugup? Saya tuh ngerasanya kayak apa ya, Bu? Saya pengen belajar, tapi saya itu kayak ada rasa saya takut walaupun meskipun saya belajar nanti tuh pasti hasilnya tuh bakalan jelek gitu. Jadi saya takut, cemas gitu. Jadi belajar saya tuh nggak maksimal, Bu, kalau mau ujian. Dari Mbak Elvina sendiri itu ada nggak sih cara tersendiri untuk mengatasi mungkin saat merasa cemas atau gugup gitu?
Kalau dari saya sendiri sih sejauh ini saya belum nemu Bu untuk gimana caranya saya bisa ngatasin cemas saya, karena kalau saya lagi ngerasa cemas itu saya melakukan aktivitas lain gitu, saya tetap kepikiran kalau saya ini lagi takut karena mau ujian, lagi panik karena mau ujian, saya tetap beraktivitas lainnya tapi ada pikiran kayak gitu, jadi kayak udah ngeganggu banget gitu Bu. Oke, jadi Mbak Elvina ini sedang mengalami kecemasan saat ujian. Oke, dari masalah Mbak Elvina tadi itu adalah mengarah ke bidang belajar. Nah, di sini saya ingin mengajak Mbak Elvina untuk menggali pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul saat Mbak Elvina sedang mengalami kecemasan. Nah, dari Mbak Elvina sendiri, ada nggak sih pikiran atau perkataan yang muncul saat Mbak Elvina mulai merasakan gugup? Kalau lagi ngerasa gugup, cemas gitu Bu, udah tahu mau ujian, saya tuh suka kepikiran pasti nanti saya tuh nggak bisa ngejawab soal-soal di ujian nanti, atau enggak walaupun saya belajar, saya tuh nggak ngerti gimana sih bisa belajar dengan paham gitu Bu, bisa paham banget gitu. Jadi saya tahu apa yang dipelajarin gitu. Jadi pikiran-pikiran kayak gitu tuh udah ganggu saya banget Bu. Oke, jadi dari permasalahan Mbak Elvina tadi itu merupakan contoh self negatif Mbak Elvina, yaitu self negatif ini yaitu percakapan negatif pada diri sendiri berupa pikiran negatif, itu bisa membuat kita meragukan diri sendiri. Nah, jadi dari yang tadi Mbak Elvina sampaikan, di sini saya ingin mengajak Mbak Elvina untuk menuliskan self talk negatif atau pikiran negatif yang muncul saat Mbak Elvina merasa cemas atau gugup. Oke, Mbak Elvina, di sini saya sudah menyiapkan kertas dan juga alat tulis. Di sini saya minta Mbak Elvina menuliskan pikiran negatif yang muncul saat Mbak Elvina sedang merasa tegang. Bisa dituliskan di sini, Mbak Elvina. Bu, ini pikiran dan perasaan yang sering saya rasain kalau saya lagi ngerasa cemas. Oke, saya cek dulu ya, Mbak. Iya. Oke, jadi di sini Mbak Elvina sudah menuliskan pikiran negatif ya Mbak Elvina. Selanjutnya saya ingin mengajak Mbak Elvina untuk mengubah pikiran negatif yang sudah Mbak Elvina tulis tadi itu menjadi positif. Misalnya di sini Mbak Elvina sudah menuliskan saya pasti akan gagal. Gimana kalau kita ubah saja Mbak Elvina menjadi saya pasti bisa atau saya pasti bisa untuk menjawab soal ujian tersebut. Gimana Mbak Elvina? Iya, boleh Bu. Oke, selanjutnya kita bisa nulis buat daftar self talk positif. Mungkin di bawahnya bisa langsung kita tuliskan. Oke, jadi tadi kita sudah menuliskan self talk negatif dan positif dari Mbak Elvina. Selanjutnya kita akan membuat kontrak perilaku Mbak Elvina. Nah, jadi sebelum membuat kontrak perilaku, saya ingin menjelaskan apa sih itu kontrak perilaku dan apa kegunaannya. Nah, jadi kontrak perilaku itu adalah kesepakatan antara saya atau konselor kepada Mbak Elvina sebagai konseli untuk mengubah
perilaku negatif dari Mbak Elvina. Nah, kegunaannya itu adalah untuk mengatasi mungkin dari pikiran yang kacau atau mungkin kecemasan yang Mbak Elvina hadapi. Nah, kontrak perilaku ini adalah salah satu teknik dalam konseling behavioral. Oke, jadi Mbak Elvina, sekarang kita akan membuat kesepakatan apa yang akan Mbak Elvina lakukan sebelum ujian untuk mengatasi masalah kecemasan itu. Bisa dituliskan di sini Mbak Elvina. Jadi saya harus menuliskan apa Bu? Bagaimana saya melakukannya? Oke, misalnya di sini Mbak Elvina bisa tuliskan Mbak Elvina setuju untuk belajar selama 1 jam setiap harinya sebelum ujian. Atau kemudian bisa dituliskan juga Mbak Elvina akan menggunakan self-talk positif yang sudah kita tuliskan tadi, mungkin sebelum berangkat sekolah atau mungkin sebelum belajar. Berarti saya harus mengubah pikiran-pikiran negatif saya buat positif di sini. Iya Mbak Elvina. Oke Bu. Oh iya Bu, saya tuh kalau misalkan lagi belajar, saya suka gampang banget Bu ke distract, kayak pengen gitu rasanya buka HP, misalkan ada notif apa saya pengen ngeliat. Perlu nggak Bu saya tulis di sini juga? Oke, jadi bisa dituliskan juga kalau misalnya belajar Mbak Elvina setuju untuk mungkin berhenti dulu untuk main HP-nya atau mematikan teleponnya dulu. Udah Bu, saya sudah selesai menuliskan kontrak perilaku positif saya. Oke, jika sudah selesai bisa ditandatangani di bawah ini ya Mbak Elvina. Sudah Ibu. Oke, selamat. Oke, terima kasih Mbak Elvina atas kerjasamanya hari ini. Dari sesi konseling kita tadi, ada nggak sih yang ingin Mbak Elvina sampaikan? Saya jadi ngerasa lebih tenang sih Bu, kayak ternyata kayak gini loh untuk menghindari atau mengalihkan pikiran, perasaan saya kalau saya lagi cemas-cemasin menuju ujian, ternyata ada caranya gitu Bu. Oke, bagus sekali Mbak Elvina. Saya sangat senang mendengar hal tersebut. Nah, jadi sesi konseling kita pada hari ini karena durasinya sudah mau berakhir. Jadi di sini saya ingin menyampaikan terima kasih Mbak Elvina sudah menyempatkan waktu datang kemari. Kemudian apabila Mbak Elvina mungkin merasa bahwa permasalahan ini belum dapat teratasi dengan baik, Mbak Elvina bisa kembali menghubungi saya. Kebetulan sudah tahu nomor WA-nya kan? Iya Ibu. Oke, jadi kita bisa mengatur pertemuan di hari berikutnya. Siap. Terima kasih juga ya Ibu atas bantuannya untuk hari ini. Baik Mbak Elvina, jika tidak ada yang disampaikan, boleh kembali ke tempat atau pulang ke rumah. Saya langsung pamitan ya Ibu. Silakan Mbak Elvina. Iya Ibu. Hati-hati di jalan ya Mbak Elvina. Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya Ibu sekali lagi atas bantuannya untuk hari ini. Iya Mbak Elvina, hati-hati di jalan ya Mbak Elvina. Iya Ibu, permisi.